Renovasi rumah tua, kali ini bagian belakang makeover dapur. Pagi ini aku sedang meninjau lokasi tempat Pak Tukang nanti akan membuat cakar ayam, peruntukan dapur dan ruang makan. Sebelumnya ini adalah rumah tua berlantai 1 yang aku beli, kemudian akan direnovasi. Ada beberapa titik tanah yang digali lebih dalam untuk menanam cakar ayam. Fungsi utama cakar ayam adalah untuk menahan beban vertikal bangunan, karena bangunan rumah ini akan aku buat 2 lantai. Pondasi cakar ayam akan mentransfer beban di atasnya ke dalam tanah di bawahnya, dengan cara mendistribusikan hasil beban secara merata ke bagian tiang-tiang yang telah ditanam. Cakar ayam juga berfungsi menahan beban lateral seperti angin, hujan, dan gempa. Pondasi cakar ayam ini dibuat untuk mencegah terjadinya penurunan atau pergeseran tanah yang dapat merusak struktur bangunan. Besi yang digunakan untuk membuat cakar ayam ini berukuran cukup besar, yakni berdiameter 12 mili atau 14 mili atau 16 mm. Untuk bangunan rumah 2 lantai, pondasi cakar ayamnya wajib menggunakan plat berukuran 1 kali 1 meter. Kedalaman penggalian tanah untuk cakar ayam berkelindan dengan struktur tanah di area pembuatan bangunan. Rangkaian besi untuk pondasi cakar ayam telah digelontor dengan semen. Beberapa titik tembok juga ditanam besi sebagai tiang-tiang penyangga agar kuat menahan beban di atasnya, yakni bangunan lantai 2. Karena aku menginginkan renovasi total, maka pipa saluran pembuangan dari kamar mandi atas juga ditanam di tembok agar rapi. Sementara Pak Tukang bekerja menyelesaikan tugasnya, di akhir pekan kami mengajak anak-anak ke supermarket bangunan untuk memilih material sebagai sentuhan akhir. Kami mengajak serta anak-anak berdiskusi dengan mereka karena rumah ini akan ditempati oleh anak-anak. Atau kadang aku berangkat sendiri untuk mencari materialnya. Seperti saat ini aku sedang memilih cat tembok untuk dinding dapur, disesuaikan dengan warna keramik yang aku pilih untuk dinding dapur dan dinding taman. Untuk cat tembok interior, kali ini aku memilih Jotun Majestic Sense. Pilihan warnanya banyak dan ada contohnya. Ini merupakan cat interior premium dengan hasil akhir halus, glowing, menutup retakan rambut, catnya tidak berbau, anti noda, anti lumut, anti jamur, anti bakteri, anti kuman, dan tahan terhadap goresan. Wah, ini bagus, ini Pak Karim yang bikin. Oke. Nah, ini jadinya loh, bagus kan? Di area dapur, aku menginginkan ada 1 kamar mandi dan 1 kamar mandi untuk cuci baju. Kamar mandiku desain minimalis. Untuk lantai kamar mandi dan dinding kamar mandi, aku memilih keramik Milan. Tipe yang kupilih ini tidak licin, aman untuk kamar mandi. Aku menggunakan 2 warna agar kesan minimalisnya lebih kuat. Untuk memberi kesan lebih luas, keramik yang berwarna terang lebih dominan dibanding keramik yang berwarna gelap. Aku juga memilih tidak menggunakan bak mandi tetapi shower saja dengan kloset duduk. Wastafel pun kupilih yang berukuran kecil. Ini salah satu kamar atas kecil, menghadapnya ke genteng, tapi juga tak masalah. Ini sudah dibuat, tetapi nanti akan aku minta Pak Tukang untuk membongkarnya, karena ini terlalu kecil menurutku jendelanya, jadi kesannya sempit. Ini ukurannya ketebalan 10 cm, lebar 20 cm, panjangnya 60 cm. Lubang jendela sudah dibesarkan dan seperti ini hasilnya. Saatnya aku mencari tirai, gorden, dan spray untuk kasur. Aku akan memilih kain bercorak bunga ini untuk spray untuk memberi kesan hangat dan penyeimbang desain minimalis. Sekarang aku berada di lantai 2 untuk mengecek dan memastikan bukaan daun jendela ruang setrika ini sesuai mauku. Oke, Om, sudah mulus? Ruang setrika berada di atas tangga dengan bukaan jendela mengarah ke tembok. Ini wallpaper yang akan aku pasang di salah satu dinding kamar sebagai center point. Setelah wallpaper terpasang, karpet digelar, kemudian dibersihkan dengan alat penyedot debu. Aku menggunakan Chris Bow vacuum cleaner. Kamar sudah bersih, rapi, cantik, tidak berbau cat sehingga bisa ditempati. Bangunan lantai atas ku buat 3 kamar, sedangkan bangunan lantai bawah ku buat 2 kamar. Di lantai atas ada 1 kamar mandi, sedangkan di lantai bawah ada 2 kamar mandi dan 1 kamar mandi untuk cuci baju. Meskipun rumah ini tak besar, tetapi ruangannya dapat dibuat lebih kompak. Meskipun masih ada tukang, tetapi setiap hari aku tetap membersihkan rumah dari debu. Untuk mengangkat debu, aku lebih suka menggunakan kanebo lembab karena menurutku hasilnya lebih bersih dibandingkan menggunakan kemoceng. Demikian juga untuk mengepel lantai, aku lebih suka menggunakan kanebo lembab. Hingga dapur pun kubersihkan dengan kanebo. Aku memiliki beberapa kanebo untuk peruntukannya masing-masing. Sekarang aku menuju dapur. Saat ini masih pukul 6 pagi, Pak Tukang belum datang. Dapurnya belum selesai, masih dalam proses. Sink sudah terpasang, lubang untuk kompor tanam sudah dibuat. Aku sudah membeli kompor tanam Azalea dari Teknogas, juga lampu gantung dengan lampu Philips. Pemasangannya menunggu ahlinya. Pak Tukang sudah datang, sekarang sedang membuat dinding taman di area dapur. Keramik direndam air agar tidak mudah pecah.
Itu padahal berat banget, kamu nggak satu-satu. Masing-masing pekerja bekerja sesuai dengan keahliannya. Hal yang berhubungan dengan kelistrikan dipasang oleh ahlinya mengikuti titik listrik yang aku butuhkan. Kompor tanam selesai dipasang, sekarang saatnya memasang lemari dapur. Aku memilih desain lemari yang simpel saja. Aku memilih lemari yang tingginya hingga ke plafon. Ini untuk menyiasati agar hemat ruang karena sudah tidak ada space lagi untuk lemari yang ditaruh di lantai kecuali untuk kulkas. Selamat pagi. Rutinitas pagiku membersihkan rumah, apalagi dapur pasca dipakai. Aku menggunakan sink TK stainless steel 304. Sink harus rajin dibersihkan agar tidak mengerak. Aku menggunakan shower Paloma. Untuk dapur minimalis, aku menggunakan kompor tanam 2 tungku Azalea by Technogas. Cara menggunakannya, tekan tombolnya, putar ke kiri, biarkan sejenak, lalu lepas. Untuk menghisap asap atau bau masakan agar tidak kemana-mana, aku menggunakan Azalea Electric Cooker Hood. Dapur ini memiliki sirkulasi udara yang baik karena memiliki taman terbuka yang berakses ke udara luar, udara dan cahaya matahari leluasa masuk, dan jika turun hujan, airnya akan membasahi karpet rumput sintetis ini. Pot bunga ini memiliki lubang-lubang pembuangan air yang airnya mengalir melalui pipa yang ditanam di dinding. Sehingga saat hujan tidak perlu khawatir air akan mengenangi pot. Untuk mengeceknya bisa menggunakan tangga lipat teleskopik. Aku menggunakan tanaman artifisial yang mudah perawatannya. Karpet sintetis ini juga memiliki lubang sehingga air hujan dapat mengalir ke saluran pembuangan.